Hey guys, welcome back to our channel di Teknik Industri ISTS. Kali ini kita bakal buka sesi khusus buat wawancara mahasiswi STS. Sesinya adalah buka-bukaan Teknik Industri. Jadi di sini aku sebagai host, nama aku Ena Salina, dan sekarang aku bakal wawancarai namanya Octavia Lolita. Kita bakal cerita banyak banget seputar pertemanan di kampus, terus pelajaran di kampus gimana, terus semua curhat-curhat mengenai teknik industri. Hai Via, apa kabar nih? Coba kamu kenalin dong nama lengkapnya siapa, terus angkatan berapa, dari mana? Hai guys, namaku Octavia Lolita, biasa dipanggil Via. Aku dari Teknik Industri STTS angkatan 2018. Dari Bali kan? Iya betul, dari Bali. Jauh-jauh ke sini ngapain? Di sana banyak kampus gitu loh, banyak kampus ya kan di sana. Tapi kenapa harus jauh-jauh ke Surabaya? Yang pertama sih ya karena mau cari pengalaman ya kan. Maksudnya keluar dari zona nyaman. Karena di situ kan ada keluarga, ada mama papa. Coba deh mau nyoba sekali-sekali. Gimana sih kalau misalnya kita tinggal jauh dari orang tua? Kan kita pasti belajar banyak, belajar jadi mandiri, belajar tentang tanggung jawab dan segala macam, time management, self management dan segala macamnya kayak gitu. Oke Via, kamu di sini tinggal sendirian, ngekos di Surabaya? Ya benar. Jadi di Surabaya aku ngekos sendirian. Terus kamu nggak merasa kayak kesusahan gitu tinggal sendirian? Awal-awal ya emang susah sih, kan adaptasi dulu dari yang biasanya segala sesuatu dibantuin mama, dibantuin papa, dibantuin kakak aku gitu kan, dan sekarang semuanya harus tak lakukan sendiri. Sekalian aku belajar buat manage waktu juga kan, kayak gimana banyak aktivitas tapi kayak aku pun tetap masih bisa melakukan hal-hal rumah kayak gitu loh. Kira-kira biaya hidup di Surabaya buat ngekos ini kira-kira kamu habis berapa nih sebulan? Semua dari biaya kos, makan, dan sebagainya. Kalau kos sendiri itu kebetulan aku dapat tempat kos yang harganya itu sekitar 1,3 juta per bulannya. Wow, lumayan juga. Terus kalau misalnya biaya hidup buat makan, terus daily needs sama groceries itu biasanya habisnya kira-kira 1,5, tapi itu bukan biaya hidup yang hedon-hedon banget. BTW, setahu aku kehidupan di Bali dan Surabaya itu beda banget kan. Kamu di Bali daerah mana namanya? Badung. Oke, di Badung itu setahu aku orangnya sekitar sana itu ramah-ramah kan. Nah, sementara orang Surabaya sendiri aku lihat kayak kalau dibandingin sama orang Bali nih jauh lebih agak kasar gitu. Kalau dibilang kasar juga enggak, cuma mungkin secara intonasi ngomongnya berbeda, jadi terkesan kasar gitu. Kamu ada shock nggak waktu pertama pindah ke Surabaya? Sebenarnya kalau masalah kayak gitu, culture shock tuh ada. Kalau masalah pelafalan dan intonasi ngomong sebenarnya enggak juga sih, karena ya ada beberapa temenku juga yang emang ngomongnya tuh ngegas gitu loh, intonasinya gimana. Terus juga orang tua aku kan dari Surabaya, jadi ya kebiasa. Cuma banyak culture yang bikin shock kayak gitu. Misalnya kayak di Bali itu kan orang-orang kalau berpakaian dibilang terlalu santai dan terlalu gimana gitu ya. Jadi ketika sampai di sini itu kayak banyak orang yang ya ampun pakaiannya terlalu santai, atau ya ampun bajumu kurang bahan dan segala macamnya. Jadi itu sih lebih ke kayak gitu yang bikin aku shock kayak gitu. Karena kalau misalnya masalah pergaulan sendiri ya emang di SMA pun udah agak barbar sih teman-temanku, jadi ya udah biasa. Cuma ya itu kayak cara berpakaian itu sih yang paling bikin shock buat aku. Kamu pasti pernah kan ngerasain down-downnya ketika lagi kuliah. Pernah kepikiran nggak? Saking beratnya mungkin kuliah di STTS ini, terus kamu kepikiran buat kuliah di Bali aja deh, balik gitu. Pernah sih waktu awal-awal pisah sama orang tua gitu kan, ya homesick lah ya, biasa kita yang tinggal jauh dari orang tua, yang biasanya kesepian langsung ke mama, ke papa atau ke kakak aku, tapi sekarang kayak harus menahan kesepian itu sendiri kayak gitu kan. Ya puji Tuhannya orang tua juga supportive dan open minded gitu loh. Aku punya keluarga yang supportive dan open minded, dan mereka tuh juga sama-sama nyadarin aku. Maksudnya kita sama-sama yuk sadar kalau misalnya ini kan juga buat masa depan kita bersama gitu loh, masa depanku kayak gitu. Oke, berarti ini aku ambil kesimpulan secara nggak langsung kamu tuh pernah tertekan ya berarti sekolah di STTS ini.
Coba kamu ceritain apa aja yang sebenarnya bikin kamu tertekan, mungkin tugas-tugasnya kayak, atau mungkin karena kamu sendirian jadi nggak ada yang rawat selama kuliah di Teknik Industri ISTS ini. Sebenarnya kalau awal-awal karena ya namanya adaptasi dari anak SMA ke anak kuliah, jadi ya awal-awal sempat ada stres sama tugas karena kita nggak tahu bagaimana cara nyelesain tugasnya kayak gitu kan. Tapi untungnya di sini tuh dosen-dosen sama kakak tingkatnya tuh bener-bener apa ya, nggak membiarkan kita tuh jalan sendiri gitu loh. Jadi kita pun dibantuin gitu, kayak gimana ngerjain tugasnya dan apa sih step yang harus kita lakuin kayak gitu. Jadi walaupun awal-awal sempat kayak sedikit ada pressure, tapi ternyata makin kesini makin kerasa semua tugas itu masuk akal gitu kok, kayak gitu. Coba kasih contoh dong mata kuliah apa yang paling susah, praktikumnya, tugasnya, sama ujiannya. Kalau yang tiga-tiganya susah itu nggak ada. Tapi sejauh ini yang paling menurutku ya, sampai aku semester 4 ini yang paling susah itu tugasnya adalah PPC sih, kayak gitu. Cuma ya itu sebenarnya ya karena kita butuh detail di PPC, mata kuliah PPC atau PPIC kayak gitu. Cuma sebenarnya semuanya itu sulit sih, semuanya itu sulit. Tapi kita tuh, aku dan teman-temanku tuh so far bisa gitu loh, karena kita tuh nggak diajarin secara mentah kayak gitu. Jadi kita benar-benar diajarin dari nol, dari kita nggak tahu apa-apa. Bahkan menurutku ya, ketika aku baru masuk AutoCAD itu susah. Tapi ternyata setelah diajarin sama dosenku, terus sama kakak tingkat dan kadang belajar bareng, jadinya kayak ya AutoCAD so far so good gitu, nggak yang susah dan nggak ternalar kayak gitu sih. Jangan-jangan nih mahasiswa pinter nih. Bisi-bisi dong IPK-nya. Ini dosen favorit nggak? Punya sih, ya pasti semua mahasiswa punya dosen favorit ya. Boleh kasih tahu lah inisialnya atau ciri-cirinya lah minimal. Kayak gimana? Ciri-cirinya bernafas. Puji Tuhan, bernafas. Kalau nggak bernafas mati, Bu. Bukan ekskresi dan segala. Ya oke, jadi yang pertama tuh inisialnya Pak Tigor. Pasti pada kaget nih yang tahu. Apa yang bikin dia jadi favorit? Sebenarnya ini menurut saya sendiri, Pak Tigor tuh kalau ngasih ilmu dan pengetahuan itu nggak setengah-setengah, dan pengajarannya itu nggak sekedar cuma teori akademik kayak gitu, secara akademik atau secara teori aja, tapi benar-benar buat kita di dunia kerja itu kita bisa siap. Pak Tigor itu orang yang sangat-sangat detail, dosen yang detail. Jadi kadang tuh saya suka takut salah di hadapannya gitu. Kayak kalau udah typo atau salah ngomong kayak rasanya mau diando aja bisa nggak sih gitu kan. Tapi walaupun kayak gitu, Pak Tigor tuh seorang yang benar-benar inspiring gitu buat saya. Benar-benar keren sih. Walaupun iya gitu, kayak takut salah, takut ada terlihat celah di hadapannya gitu kayak, tapi benar-benar favorit person sih karena nggak pelit juga orangnya. Dan benar-benar kayaknya sih bentar lagi lulus tanpa skripsi deh. Amin. Dulu kamu itu kenapa mempertimbangkan buat masuk Teknik Industri ISTS? Maksudnya kalau misalkan kamu memang tertarik sama Teknik Industri kan banyak kampus lain gitu, kenapa harus ISTS? Sebenarnya karena aku galau ya dulu mau masuk jurusan apa gitu, karena aku nggak ada spesialisasi di bidang apapun. Misalnya aku bagus di kimia atau fisika kayak gitu. Nah jadi aku tuh milih industri gitu loh, dimana yang dipelajari itu banyak. Dan waktu itu aku lihat kita tuh kalau udah lulus bisa kerja tuh ke banyak bidang. Misalnya bisa jadi HRD, tapi bisa juga jadi akuntan, tapi juga maksudnya ke ekonomi bisa, ke manajemen bisa, dan ke teknik yang benar-benar teknik itu juga ada basicnya kayak gitu. Nah terus jadinya pilih industri. Nah kenapa pilihnya STTS? Karena aku punya saudara-saudara kan di Surabaya dan mereka bilang STTS itu bagus gitu loh. Dan nggak cuma secara akademik sih bagusnya, tapi circle pergaulannya pun juga good enough kayak gitu. Oke, tantangan terberatmu selama kuliah di sini itu apa? Setelah aku maksudnya udah jalanin kuliah di sini gitu kan, ngelihat tugas-tugas awalnya mikir berat gitu, tapi ketika misalnya pas lagi kunjungan pabrik terus lihat, oh itu loh yang waktu itu diajarin, maksudnya
ilmu itu kepake gitu loh di pabrik. Jadi semua yang rasanya berat itu ngerasa biasa aja gitu, kayak nggak apa-apa ini berat, tapi ini benar-benar bikin aku siap di dunia kerja nanti kayak gitu. BTW kamu ini kan cewek ya, di masyarakat kita di kampus teknik terutama itu pasti nganggep kalau seorang cewek masuk teknik itu adalah hal yang sangat langka dan spesial banget. Pernah nggak ngerasa kayak gitu juga? Aku pribadi sih gak ngerasa kayak gitu ya, karena di sini nih benar-benar gak terlalu memandang gender gitu. Jadi aku kan tipikal cewek sih nggak suka kalau misalnya ada yang ngomong kamu kan cewek gitu, nggak bisa ngelakuin ini atau nggak bisa ngelakuin ini, atau misalnya pas lagi kerja tugas sesuatu terus jangan-jangan kamu cewek atau kayak gimana gitu kan. Nah di sini tuh nggak kayak gitu, jadi mereka benar-benar menghargai kayak gitu loh, mau aku cewek mau aku apa kayak gitu kan. Dan mereka pun memperlakukan aku dan teman-temanku yang cewek lainnya tuh mostly sama kayak gitu loh. Jadi nggak oh karena dia cewek jadi kita gini gitu. Mereka melakukannya tuh kayak sama rata gitu, tapi ya tetap tahu batasan gitu. Oke, kita kan nggak pernah menutup mata ya kalau terkadang di lingkungan kampus kaum minoritas, apalagi seorang cewek berdasarkan jenis kelamin, kita ini kan sebenarnya minoritas di kampus teknik. Nah biasanya ada perlakuan yang mungkin terkesan kayak tidak adil, bukan yang tidak adil gitu, tapi terkesannya tidak adil. Pernah takut nggak kalau misalkan dapet kayak hinaan atau pelecehan, apalagi di kota besar kayak Surabaya gini? Awalnya sih saya nggak takut ya, karena saya pikir kayak siapa sih yang mau melecehkan gitu. Dan juga zaman sekarang ini perlindungan makin banyak kan, misalnya ketika hidup di kota besar gitu kan, kita mau kemana-mana sendiri itu maksudnya banyak perlindungan. Misalnya kayak naik Grab aja sekarang sudah ada fitur-fitur security-nya gitu. Dan orang-orang di sekitarku tuh benar-benar kadang bikin aku tuh malah ngerasa aman dan nyaman gitu loh, karena ada di antara mereka. Jadi mereka nggak yang menunjukkan hal-hal yang seperti akan menyakiti gitu sih, dan malah kadang lebih ngerasa aman ketika keluarnya tuh sama teman-teman gitu. Walaupun mereka tuh cowok-cowok semua, walaupun mereka itu nggak ada, misalnya ceweknya cuma 2, sisanya cowok semua kayak gitu, itu tapi tetap ngerasa aman aja sih. Oke, berarti cowok-cowok STTS itu semuanya gentleman ya? Ada pesan-pesan nggak buat cewek-cewek yang mungkin ragu buat kuliah di kota besar, apalagi masuk jurusan teknik, karena mereka merasa kayak aku ini minoritas kalau misalkan masuk jurusan teknik atau jurusan tertentu? Ada pesan-pesan nggak? Pesan-pesannya itu buat cewek-cewek, don't worry ya. Aku pun dulu gak bisa apa-apa gitu loh, jadi masih ya gak yakin gitu aku di teknik kayak gitu kan, teknik susah kan, teknik gini. Tapi ketika aku menjalani dunia perkuliahan di STTS itu semuanya tuh benar-benar kayak runtuh gitu aja gitu loh. Jadi asumsiku tuh ternyata salah gitu. Kayak aku tuh nggak worry sama sekali kuliah di sini, ngekos di sini, hidup di sini sendiri, karena masih bisa banyak orang yang support, masih ada banyak orang yang ngejagain aku gitu loh. Walaupun memang mereka nggak ngejaga 24 jam, tapi aku masih bisa ngerasa safe gitu. Terus juga di STTS tuh teknik yang kita belajar itu nggak secara akademik, jadi nggak terlalu ketat gitu. Maksudnya nggak terlalu yang straight banget gitu loh, tapi kita juga diajarin tentang bagaimana nanti ketika di dunia kerja, bahkan bagaimana get deal with someone, with another people kayak gitu. Jadi kehidupan kita pun ya di take care gitu loh, sama dosen, sama kakak tingkat kita, sama teman-teman sejurusan kita. Jadi itu benar-benar yang aku rasain sih. Berarti kalian buat cewek-cewek jangan ragu buat daftar di teknik industri STTS ya. Next question. Mungkin kamu ceritain sedikit nggak tentang lingkungan pertemanan, lingkaran pertemananmu, jadi circle-nya kayak gimana, dan kamu mungkin mau sharing cara yang tepat supaya bisa memilih teman yang baik gitu. Di sini mungkin karena ini bukan kampus besar ya, jadi antar jurusannya itu bisa benar-benar kenal kayak gitu. Jadi nggak sekedar tahu, tapi bisa kayak keluar dari toilet, oh ketemu anak SIB, oh keluar dari toilet ketemu anak ini gitu. Dan sebenarnya aku suka sih kayak gitu. Jadi
kita pun ya bisa, misalnya aku sendiri bisa sharing ilmunya teknik industri ke mereka, dan mereka pun bisa sharing ilmu ke kita, jadi kita kayak tuker-tukeran kayak gitu. Nah, untuk circle pertemanan sih lebih ke aktif ya, aktif dalam kegiatan, baik itu teknik industrinya sendiri maupun kegiatan kampus, kayak pekan kampus kayak gitu, karena itu bakal bikin kita punya hubungan pertemanan yang luas, dan itu bakal menurutku adalah suatu soft skill sih buat kita, karena bakal berhadapan sama banyak orang yang berbeda isi pikirannya dari kita, jadi kita bakal belajar banget, karena di dunia kerja nanti kan pasti bakal lebih parah gitu kan dari itu, bakal lebih banyak lagi orang yang kita nggak pernah tahu seaneh apa, sesulit apa gitu kan buat bisa bekerja sama dengan mereka, dan disinilah aku belajar banyak sih, jadi ikut organisasi, terus belajar untuk jadi lebih open minded sama evaluasi ataupun kritik gitu. Dan memang semuanya tuh nggak bisa langsung ya, jadi kayak tiba-tiba aku langsung jadi orang sing expert atau apa dalam lingkungan pertemanan, dalam hubungan pertemanan, tapi belajar pelan-pelan, dan aku belajar banyak sih di STTS ini gitu. Jadi di sini kamu mengakui kalau misalkan peran organisasi itu juga termasuk berdampak besar ya di kehidupan pertemanan kamu dan lingkungan sosial. Ya, benar banget. Jadi aku dari kecil tuh nggak pernah ikut semacam organisasi gitu ya, waktu aku SMP, SMA. Makanya waktu pertama kali masuk sini tuh sebenarnya aku kayak, wah, aku ternyata tidak bisa apa-apa, aku hanyalah butiran debu gitu kan. Upil. Tapi iya kayak hanya butiran debu dan upil gitu. Tapi ketika di sini itu mereka nggak ada yang nolak kemampuanku yang nggak ada apa-apanya gitu. Malah kakak tingkat yang aku temui ya di ISTTS ini, mereka benar-benar ngajarin aku banyak hal gitu. Dari organisasi-organisasi kayak gitu, kayak gimana handle event, gimana bekerja yang baik dan benar, gimana biar akademik oke, tapi kepanitiaan tuh juga oke gitu, jadi nggak jomplang banget gitu, maksudnya kayak nggak ada gap yang terlalu besar. Well, buat kalian yang belum tahu, di kampus ini, hampir semua kampus ya, itu memberlakukan namanya sistem kemahasiswaan. Jadi ada poin mahasiswanya gitu. Kalau misalkan kalian ikut suatu organisasi, entah itu organisasi kecil atau organisasi global, itu bakal dapat poin. Nah, kamu selama ini udah ikut berapa kepanitiaan nih? Ikut apa aja? Kalau kepanitiaan ya nggak banyak sih. Mungkin kayak Dies Natalis, terus panitiaan tuh banyak juga yang dari teknik industri sendiri gitu kan. Teknik industri itu lumayan banyak ngadain event kayak gitu kan. Nah itu aku banyak ikut kepanitiaan di situ juga. Jadi panitia ospeknya teknik industri? Pernah. Wah, ada peloncoannya nggak nih? Coba cerita-cerita bisik-bisik dikit biar mahasiswa yang mau masuk nih, calon-calon mahasiswa tahu. Kira-kira di teknik industri ISTS tuh ada peloncoan nggak? Kalau ospek di teknik industri itu benar-benar nggak kayak di sinetron atau film-film yang kalian tonton ya guys. Jadi nggak ada drama atau apapun. Di teknik industri itu benar-benar enjoy sih. Jadi mahasiswa baru tuh bakal diajarin banyak hal, bakal dibekali banyak hal gitu. Apalagi kan takutnya kalau misalnya dari SMA ke kuliah kaget gitu. Nah di sini kita bikin banyak kegiatan yang bikin mereka tuh enjoy gitu loh. Jadi ketika masuk kuliah nanti mereka nggak yang benar-benar shock kayak gitu. Dan kita pun bikin event yang menggali dan mengasah kreativitasnya mereka juga gitu. Jadi dikenalin segala sesuatu tentang industri dan ya pokoknya segala acara tuh panitia ya berusaha mengemas biar terlihat menyenangkan gitu, dan memang benar-benar bisa dirasakan menyenangkan oleh para peserta kayak gitu. Bahkan kita kalau misalnya ospek jurusan gitu, kita biasanya factory visit sih, jadi kayak ke pabrik kayak gitu, jalan-jalan gitu kan asik banget tuh. Next mungkin kamu punya pesan dan kesan tentang teknik industri, terus buat anak-anak yang mungkin mau masuk ke teknik industri ISTS juga, buat penutup nih. Oke, jadi
Di teknik industri ini aku benar-benar merasa kayak a whole new world gitu loh. Anggapannya kayak lagunya Aladdin, kayak aku melihat dunia yang baru, yang benar-benar ternyata selama ini tuh aku merasa kayak ternyata aku kayak cuma di dalam cangkang doang gitu loh. Padahal di luar itu ada sesuatu yang benar-benar bagus buat dieksplor. Ya ini maksudnya dunia perkuliahanku ini gitu loh, dunia perkuliahanku di teknik industri. Dan aku nggak pernah nyesel buat masuk teknik industri di STTS sih, karena aku benar-benar dapat banyak hal, nggak cuma hard skill tapi soft skill juga kayak gitu. Dan buat kalian yang bingung mau kuliah di mana, bahkan mungkin masih bingung dengan jurusan ya, kalian bisa deh coba kunjungi teknik industri STTS, kalian bisa tanya-tanya segala macamnya, karena buat aku teknik industri STTS tuh jawaban sih ketika aku galau nggak tahu harus masuk apa, nggak tahu, aku galauin tentang masa depanku tapi aku masuk sini dan ya so far ini adalah decision yang benar, decision yang tepat yang aku ambil kayak gitu. Dan kalian kalau masih bingung tanya-tanya aja deh ke teknik industri, karena di sini kita tuh dilayani dengan baik. Jadi waktu dulu aku masuk pun kayak servingnya tuh bagus banget, bener-bener bener-bener jelas banget gitu loh. Jadi kayak nggak takut duluan kayak masuk kampus terus galak-galak, nggak di situ ramah-ramah kayak gitu. Oke, thank you for sharing. Sekian sesi buka-bukaan kita. Next time kita bakal wawancara mahasiswa dan mahasiswi lainnya. Jadi jangan lupa pantengin terus YouTube-nya Teknik Industri ISTTS dan klik link di bawah ini buat more information. Bye-bye.